Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita insyaallah akan menyampaikan sebuah pembahasan yang penting bagi kita semua, terutama bagi para pelajar, para tulab, para pemuda ataupun pemudi. Kalau biasanya kajian kita adalah kajian fikih, karena saat ini para tulab di ma'had kita sedang ujian hifdz, maka kita akan membahas kajian lain yang penting. Mungkin antum tidak harus mencatat semua, tapi antum perhatikan, antum simak, dan mungkin jika diperlukan ada masa yang lain bersama musyrifun atau para mudarris yang lain untuk memurojaah bagian ini, karena ini bagian yang sangat penting. Dan kita sampaikan ini adalah bagian dari bentuk kasih sayang kita kepada antum. Antum sekalian adalah anak-anak kami yang kami berusaha untuk memperlakukan antum, melihat keadaan antum sebagaimana anak-anak kami sendiri. Ketika kebaikan itu terjadi pada antum, kami pun turut berbahagia. Dan ketika keburukan terjadi pada antum, kami pun bersedih. Kami terluka sebagaimana ketika antum terluka. Nah, jadi kajian kita malam ini, dan untuk membuat antum lebih rileks, ya, kalau kajian fikih banyak faedah-faedah yang harus dicatat. Kalau sekarang lebih baik menyimak, menikmati penyampaian dan juga pemaparan dengan mengalir. Kalau ada bagian yang perlu dicatat, boleh dicatat. Dan kalau di waktu lain diperlukan murojaah oleh para musyrif atau para mudarris, antum mau ditampilkan lagi slide-nya, karena ini juga berisi banyak faedah yang penting bagi kita. Saya pribadi ketika menyusun ini melihat beberapa fakta-fakta baru yang baru saya ketahui, yang itu menakjubkan. Kalau dikatakan memprihatinkan, iya. Tapi sebelumnya saya belum tahu banyak. Baru karena kebutuhan bersama sebagai bagian dari kasih sayang kita kepada antum, kita berbagi materi ini, dan insya Allah juga tidak menutup kemungkinan kajian ana di beberapa tempat yang lain bisa jadi jika diperlukan. Ini penting untuk banyak disosialisasikan. Menyadari bahaya medsos. Medsos itu media sosial, baik itu Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp, dan semisalnya, dengan beragam
keadaannya, menyadari bahaya medsos dan smartphone. Smartphone yang dimaksud dikatakan smart karena dia dianggap pintar. Phone itu telepon atau HP pintar, semacam HP berbasis Android sebagai operating sistemnya, atau iPhone, ya, Apple, ya, dan semisalnya. Nah, jadi yang HP pintar yang terkoneksi dengan internet, bukan HP jadul yang hanya bisa terima telepon, ya. Tapi yang kita sadari bahayanya, ini adalah bahaya medsos dan smartphone bagi pelajar dan pemuda. Nah, teriring doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga, melindungi para pelajar kita, para pemuda kita dari berbagai keburukan. Nah, kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat 12 yang mengingatkan kita manfaat yang besar kalau kita takut kepada Allah meskipun kita sendirian, tidak ada yang melihat orang lain. Kita di kamar sendirian, kita di tempat yang tidak terlihat oleh orang siapapun, tapi kita tetap menghindari kemaksiatan, Allah akan sediakan ampunan dan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya saat dalam kesendirian tanpa terlihat orang lain, lahum maghfiratun, mereka akan mendapatkan ampunan, wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Ini Quran surah Al-Mulk ayat 12. Kita kutip juga ucapan dari seorang ulama salaf, Wuhaib bin Al-Ward, salah seorang guru Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak kita sudah pernah mengulas biografi beliau dalam beberapa kajian, dan yang akan memberikan nasihat yang kita akan dengarkan ini adalah gurunya, Wuhaib bin Al-Ward rahimahullah. Beliau menyatakan, ittaqi an yakunallahu ahwanan nadhirina ilaika. Berhati-hatilah engkau, takutlah engkau, jangan sampai Allah menjadi pihak yang paling engkau hinakan yang bisa melihatmu. Ittaqi an yakunallahu ahwanan nadhirina ilaik. Berhati-hatilah engkau, bertakwalah kalian kepada Allah. Jangan sampai Allah menjadi pihak yang paling engkau hinakan, yang bisa melihatmu. Ini riwayat Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya, dinukil oleh Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Meskipun Ibnu Rajab menukil ucapannya saja tanpa menyebutkan siapa pengucapnya. Nah, apa maksudnya? Banyak pihak yang bisa melihat kita. Ustadz, musyrif, teman, adik, kakak, orang tua, itu bisa melihat kita. Tapi kadang kita merasa santai saja ketika kita melakukan suatu perbuatan dilihat orang tertentu. Dilihat adik kita. Kita sedang melakukan suatu perbuatan, dilihat adik kita. Kita merasa, santai. Dia hina di hadapan kita. Kita tidak merasa, saya segan dengan dia. Enggak. Mungkin juga teman. Mungkin juga tetangga atau orang lain yang melihat kita. Kadang kepada guru, kalau kita terlihat oleh guru kita sedang melakukan suatu aktivitas yang tidak pantas,
kita merasa jangan sampai saya terlihat dia dalam keadaan seperti itu. Raja, perhatikan materinya. Kita sekarang berusaha untuk mengkondisikan agar supaya tidak ada aktivitas lain. Tidak ada aktivitas lain, tidak ada kegiatan lain, termasuk sementara hifadz kita tunda terlebih dahulu. Nah, jadi kadang ketika seorang melihat bahwasanya saya terlihat oleh guru saya terlihat oleh orang tua saya, saya takut, jangan sampai saya berbuat itu. Maka dia tidak merasa menghinakan orang yang melihat itu. Nah, tetapi Allah yang melihat kita di waktu kapanpun, di saat seperti apapun, justru kita merasa Allah sebagai pihak melihat kita dalam kondisi hina. Biarkan saya berbuat semau saya, meskipun Allah Subhanahu wa ta'ala melihat saya dalam kondisi seperti itu. Nah, ini yang dimaksud oleh Wahid bin Al-Ward dalam nasihatnya. Ittaqi an yakuna Allahu ahwanan nadhirina ilaika. Berhati-hatilah engkau jangan sampai Allah menjadi pihak yang paling engkau hinakan, yang bisa melihatmu. Engkau hinakan Allah saat yang lain tidak bisa melihat kamu dalam kondisi itu, kamu merasa bisa berbuat maksiat sekehendakmu. Nah, kemudian kita baca penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Yaqulu ta'ala mukhbiran amman yakhafu maqama rabbih fima bainahu wa bainah. Idza kana ghaiban 'anil nas. Allah Ta'ala memberitahukan tentang orang yang takut akan masa berdiri di hadapan Allah. Saat ia tidak terlihat oleh manusia. Ketika dia sendirian, tidak ada manusia yang melihat dia, dia ingat saya nanti akan berhadapan dengan Allah, mempertanggungjawabkan amalan saya di hadapan Allah sendirian. Fayankaffu 'anil ma'asi, maka ia menahan diri tidak melakukan kemaksiatan, wa yaqumu bit-tha'at, dan tetap menjalankan ketaatan. Haitsu la yarahu ahadun illallah ta'ala. Ketika tidak ada siapapun yang melihatnya kecuali Allah Ta'ala. Bi annahu lahu maghfiratun wa ajrun kabir. Dia akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Ya, seharusnya ada kata dan di sini, terlewatkan dari ketikan. Ay tukaffaru anhu dhunubuhu wa yujaza bil thawabil jazil. Artinya akan dihapuskan dosa-dosanya dan diberi balasan kebaikan yang berlimpah. Orang yang tetap menjaga dirinya tidak jatuh dalam kemaksiatan. Kalau di masa kita begitu mudah orang bermaksiat di saat tidak ada orang lain melihat. Tetapi orang yang dimaksud di dalam ayat ini, surah Al-Mulk ayat 12 ini, dia tetap berusaha menghindari kemaksiatan kepada Allah. Meskipun tidak ada orang yang melihat. Karena dia ingat bagaimana saya nanti akan berhadapan di hadapan Allah. Bertemu dengan Allah. Nah, orang yang demikian akan mendapatkan ampunan pahala yang besar. Dia akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Nah, kemudian Ibnu Katsir rahimahullah melanjutkan, kama thabata fis sahihain, sebagaimana tersebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhilli arsyihi
yauma la dhilla illa dhillih. Yauma la dhilla illa dhilluh. Sebenarnya ada 7 kelompok orang yang Allah akan berikan naungan dengan naungan arasy-Nya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Fadzakara minhum rajulan da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamal. Disebutkan di antara 7 kelompok orang yang akan Allah beri naungan itu, di antaranya adalah seorang laki-laki yang diajak bermaksiat oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan tinggi dan kecantikan. Namun laki-laki itu berkata, "Inni akhafullah." Sesungguhnya saya takut kepada Allah. Wa rajulan tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dan termasuk juga yang disebutkan dalam 7 kelompok orang yang akan dapat naungan dari Allah, seorang yang bersedekah secara tersembunyi hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dia tidak perlu dilihat orang. Dia sedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia takut hanya kepada Allah, bukan karena berharap pujian orang, bukan karena berharap terima kasih dari orang. Nah, ini yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir terkait dengan ayat ke-12 dari surah Al-Mulk. Nah, kemudian ada penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jauh sebelum para peneliti meneliti kerusakan otak akibat pornografi. Kalau penelitian terkait itu baru-baru saja. Tapi jauh sebelum itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang ulama yang wafat tahun 728 Hijriah, 700-an tahun yang lalu sebelum kita, 7 abad yang lalu sekitar itu, menjelaskan tentang manfaat menundukkan pandangan serta bahaya mengumbar pandangan yang itu bisa menyebabkan rusaknya akal. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ammal faidatu tsaniyah fi ghaddil basar, adapun manfaat kedua menundukkan pandangan, fahuwa yaitu annahu yurithu nural qalbi, menghasilkan cahaya hati, wal firasah, dan firasat atau firasat yang kuat. Jadi kalau seorang itu menundukkan pandangan, hatinya bercahaya, firasatnya kuat. Firasatnya kuat. Kayaknya ini orang yang tidak jujur. Kayaknya ini orang yang tidak pantas saya ajak kerjasama. Kayaknya dia orang yang memendam sesuatu. Pengkhianatan. Ada firasat yang kuat pada orang beriman ketika hatinya bercahaya. Itu bagian dari manfaat menundukkan pandangan. Nah, dan kita menjadi kesulitan menundukkan pandangan dengan fitnah media sosial dan smartphone itu. Nah, qala ta'ala an qaumi Lut, Allah Ta'ala berfirman tentang kaum Lut, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu, wahai Muhammad. Allah bersumpah dengan umur Nabi Muhammad. Dan tidak ada manusia lain yang Allah bersumpah dengan umurnya kecuali umur Nabi Muhammad SAW, menunjukkan keutamaan beliau. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan demi melampiaskan hawa nafsu. Kaum Lut
yang melakukan perbuatan homoseksual, dosa yang sangat besar, perbuatan yang sangat keji, itu disebut oleh Allah lafi sakratihim ya'mahun. Mereka terombang-ambing dalam kemabukan. Mabuk. Mabuk berarti rusak akalnya. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fatta'alluqu fis suwar yujibu fasadal aqli. Maka kecanduan melihat gambar-gambar, ya, gambar-gambar, kita belum bisa membayangkan. Beliau hidup di tahun 700-an, akhir 600-an, awal 700-an. Itu sudah ada orang-orang yang terfitnah dengan gambar-gambar. Padahal tidak ada alat-alat yang canggih untuk menggambar seperti gambar-gambar sekarang. Kalau gambar-gambar sekarang dengan berbagai kecanggihan teknologi lebih realistis. Kelihatannya itu lebih hidup. Padahal cuma gambar. Nah, kata beliau, orang yang kecanduan melihat gambar-gambar yujibu fasadal aqli, akan menyebabkan kerusakan akal, wa amal basirah, dan butanya mata hati. Mata hatinya buta. Ketika dia terpukau dengan melihat gambar-gambar. Orang yang kecanduan melihat gambar saja seperti itu. Apalagi bagaimana kalau gambar itu bergerak, video. Tentu fitnahnya lebih besar, kerusakan akalnya lebih dahsyat. Ada gambar bergerak, ada suara. Ya. Wa sukral qalbi, akan menyebabkan hatinya menjadi mabuk, bal jununahu, bahkan gila. Bahkan gila. Nanti kita akan lihat bagaimana di rumah sakit jiwa 3.000 pasien anak belum sampai sebulan di rumah sakit jiwa menur. Kita akan tunjukkan datanya. Yang mayoritas adalah pasien karena ketergantungan HP. Karena ketergantungan HP. Benar. Shadaqa rahimahullah. Benar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dengan kedalaman ilmu beliau memahami ayat Al-Quran, memahami hadis, kemudian mengambil kesimpulan dari ayat-ayat dan hadis-hadis itu, dengan kesimpulan yang ditemukan kemudian sama oleh peneliti-peneliti di Amerika, dokter ahli bedah otak di Amerika, ya, yang nanti kita akan tunjukkan bahwa orang yang sudah mabuk dengan gambar, gandrung dengan gambar-gambar, itu menyebabkan akalnya rusak, buta mata hatinya. Hati menjadi mabuk, bahkan gila. Nah, ini yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Al-Fatawa Al-Kubra. Nah, kita tunjukkan ada 3 visualisasi otak, tampilan otak. Yang paling atas itu otak orang normal, utuh. Bagian tengah otak pecandu narkoba, agak rusak, dengan 3 titik kerusakan pada otak. Paling bawah otak pecandu pornografi, paling rusak. Nah, maka di sini disebutkan kerusakan otak yang disebabkan pornografi terjadi pada 5 bagian. Sedangkan kerusakan akibat narkoba merusak di 3 bagian otak. Lebih ringan. Padahal orang lebih banyak yang berusaha menghindarkan anaknya supaya tidak kena narkoba. Tetapi bahaya pornografi kadang luput dari perhatian. Ketika anak diberi akses untuk punya HP Android, punya iPhone, punya smartphone. Nah,
Antum bisa lihat. Dan ini menurut penelitian salah seorang dokter ahli bedah otak Amerika Serikat. Saya tidak perlu sebut namanya, ya, karena mungkin memang tidak perlu dimasyhurkan juga. Yang penting ini adalah salah satu penelitian dari seorang dokter ahli bedah otak di Amerika Serikat. Mudah kita menelusuri benar tidaknya penelitian itu. Ada jurnal-jurnal ilmiah medis, ya, bisa ditelusuri. Bagian otak yang rusak ini itu di bagian depan, prefrontal cortex namanya. Di antaranya sebenarnya fungsi otak yang rusak itu akibat melihat pornografi tadi, kecanduan melihat pornografi, itu menata emosi, memusatkan konsentrasi, memahami dan membedakan benar dan salah, mengendalikan diri, berpikir kritis, berpikir dan berencana masa depan, membentuk kepribadian dan berperilaku sosial. Itu fungsinya yang rusak. Jadi akibatnya kalau seandainya itu terjadi pada usia-usia belia, sudah rusak duluan, kemampuan konsentrasinya jauh berkurang. Kemampuan mengelola emosinya jauh berkurang. Mudah marah, mudah tersinggung. Nah, kemampuan mengendalikan dirinya untuk bersabar, antri di kamar mandi, misalkan, berkurang. Perilaku sosialnya, bagaimana dia berinteraksi dengan temannya, menjadi rusak. Nah, dan disebutkan dalam sebagian penelitian, prefrontal cortex itu bahkan mengalami perkembangan yang paling lama dan baru matang pada usia sekitar 25 tahun. Baru matang. Sebelum itu dia masih berkembang. Ketika perkembangannya ini terganggu, maka kita bisa melihat bagaimana masa depan dia. Ditempatkan dimanapun dia akan bermasalah. Di keluarganya, di lingkungan yang lain. Karena kemampuan mengatur emosinya rusak. Kemampuan konsentrasinya rusak. Nah, makanya sebelum usia matang itu ditahan dulu. Kebebasannya dibatasi. Baru setelah usia matang dan memang diperlukan, dia dirasa mampu menggunakan smartphone secara bertanggung jawab, silakan. Antum bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelum mencapai kematangan usia itu, potensi rusaknya otak masih besar. Karena potensi godaan itu besar. Nah, hasil penelitian yang pernah dipaparkan oleh Direktur Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018 di Jakarta, tempat terbanyak melihat pornografi adalah 61% di rumah. 61% di rumah. Karena kalau di sekolah sungkan sama teman, takut sama ustaz, takut pada musyrif. Nah, tapi di rumah itu yang terbanyak. Sebuah data yang mencengangkan berdasarkan penelitian di Jakarta Selatan dan Pandeglang tahun 2017 disebutkan bahwa sebanyak 94% remaja telah terpapar pornografi. Angka tersebut meningkat menjadi 98% pada tahun 2018. Sedangkan berdasar survei Kementerian Kesehatan tahun 2017, 3 besar sumber pornografi terbanyak adalah internet 57%, disusul komik 43%, dan media sosial 34%. Adapun tempat terbanyak melihat pornografi adalah di rumah, yaitu sebesar 61%. Potensi anak dan remaja mengakses pornografi dipengaruhi gaya hidup, pengawasan orang tua, serta yang disebut dengan akronim BLAS. Bored itu bosan. Lonely, dia merasa sendiri. Orang tuanya pergi semua keluar rumah. Lonely dia.
angry, afraid, dia marah dan cemas, stres dan tired, dia capek. Akhirnya dia pelampiasannya kepada pornografi. Karena tidak diawasi sama orang tua. Dikasih HP sendiri. Atau anaknya diperbolehkan beli HP sendiri. Nah, ini hasil penelitian yang disampaikan Direktur Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada 24 Oktober 2018 di Jakarta. Kita bicara fakta dan data agar menjadi bahan introspeksi kita semua. Nah, berikutnya kembali kepada ucapan ulama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalau tadi gandrung atau kecanduan melihat gambar itu membuat buta mata hati, membuat rusak akal. Ya. Ada yang lebih parah lagi. Ketika seorang mabuk kepayang, kasmaran. Dan itu bisa koneksinya lewat media sosial, smartphone. Komunikasi antar lawan jenis yang bukan mahramnya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa katsiran ma ya'tari ahlul mahabbah minas sakri wal fana a'dhamu ma yusibu sakran bil khamri was sakran bis suwar. Banyak hal yang dirasakan oleh orang yang dimabuk cinta dan merasakan fana lebih parah dibandingkan yang dirasakan oleh orang yang mabuk karena khamr dan kecanduan gambar-gambar. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, dalilnya sama seperti yang tadi kita baca, surah Al-Hijr ayat 72, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Nabi Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan demi melampiaskan hawa nafsu. Fal hubbu lahu sakrun a'dham min sakri syarab. Maka seorang yang kasmaran, mabuk karena cinta, itu lebih parah mabuknya dibandingkan mabuk karena minuman. Padahal kalau seorang mabuk karena minum khamr, kita berusaha menjaga anak-anak kita dari situ. Tapi potensi rusaknya anak, ada celah yang bisa masuk lebih parah dari situ. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang yang mabuk karena cinta itu kerusakan akalnya, kegilaannya lebih parah dibandingkan mabuk karena minuman yang memabukkan. Itu beliau jelaskan dalam kitab Qaidah fil Mahabbah. Belum lagi remaja-remaja pacaran yang bertentangan dengan syariat, yang itu sudah merupakan dosa besar. Diputus sama pacarnya, bunuh diri. Nah, kita lihat di sini data lagi. Angka kasus bunuh diri meningkat seiring peningkatan media sosial di kalangan remaja. Menurut data dari Centers of Disease Control and Prevention dalam rentang tahun 2010 hingga 2015, angka kasus bunuh diri cenderung meningkat bersamaan dengan jumlah penggunaan media sosial di kalangan remaja di Amerika Serikat. Padahal 2 dekade sebelumnya, saat media sosial belum ada, angka bunuh diri pada remaja Amerika Serikat cenderung menurun. Para peneliti di Inggris juga menemukan penemuan serupa, yaitu terjadi peningkatan signifikan perilaku menyakiti diri sendiri pada gadis remaja. Terjadi peningkatan perilaku menyakiti diri sendiri sebanyak 68% pada gadis remaja berusia 13-16 tahun dari tahun 2011 hingga 2014. Ada penelitian yang menemukan fakta bahwa penggunaan media sosial dapat mempengaruhi tingkat ansietas atau kecemasan pada mereka yang berusia 18 sampai 35 tahun.
Nah, jadi yang rentan, gampang galau, gampang cemas, itu anak-anak muda. Lihat media sosial, ada yang menghujat, langsung dia buruk suasana hatinya. Sulit diajak melakukan aktivitas yang produktif. Mau ibadah, mau belajar, gampang cemas. Dan buktinya, angka kasus bunuh diri meningkat seiring peningkatan media sosial di kalangan remaja, termasuk yang ditemukan di Amerika Serikat. Nah, kemudian salah satu perusak pelajar adalah perangkat HP yang terhubung ke internet. Potensi merusak dari sisi syubhat dan syahwat. Dari sisi syubhat, berbagai pemikiran bid'ah, pemikiran kekufuran, kesyirikan, ya, khawarij, liberal, tersebar, terpampang luas di media sosial. Dalam kondisi antum dalam proses belajar, dalam kondisi para pelajar kita ini belum punya perangkat keilmuan yang memadai dalam mengarungi belantara syubhat itu. Nah, maka ada orang yang futur dari pondok Ahlus Sunnah, kemudian mengakses media sosial, terpapar paham khawarij, dikirimi paket ke rumah orang tuanya masih rajin taklim, adik-adiknya masih belajar di tempat Ahlus Sunnah, dikirimi bahan-bahan peledak yang siap dirakit dalam kondisi orang tuanya tidak paham apa isi paket-paket itu. Nah, baru setelah Densus 88, aparat anti terorisme datang mengepung rumahnya, baru tersadar. Nah, dan itu bagian dari ibrah bagi kita. Bagaimana dia bisa mengakses komunikasi dengan paham khawarij itu kalau tidak dengan media sosial, dengan smartphone yang terhubung ke internet. Nah, demikian juga kerusakan hawa nafsu dari sisi syahwat, zina mata, pornografi ataupun porno aksi, berkomunikasi dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, LGBT, judi online, game online, musik, dan berbagai kemaksiatan yang ada. Belum lagi pengaruh kesehatan mental bagi sang anak menyebabkan sulit berkonsentrasi, cenderung menghindar secara sosial, overthinking, mudah stres dan mudah depresi, mudah putus asa dan sulit untuk diajak berjuang guna mencapai tujuan. Sulit membedakan dunia maya yang penuh glamor dan menawarkan kesenangan instan dengan dunia nyata yang semestinya dinikmati dalam naungan ibadah. Nah, ada dua kaidah usul fikih yang bisa dipakai dalam melarang kepemilikan smartphone bagi pelajar. Yang pertama, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah keburukan didahulukan dibandingkan mendatangkan kemaslahatan. Smartphone itu ada maslahat. Ada maslahatnya, banyak bahkan. Bisa mengakses informasi, bisa mengambil pelajaran yang berfaedah dari ulama Ahlus Sunnah, itu maslahat. Bahkan maslahat bukan satu. Tetapi mafsadahnya begitu besar. Ketika di tangan usia belia, di tangan anak-anak yang masih muda, yang mereka masih berjibaku, berjuang menghafal kitabullah, menghafal hadis-hadis Nabi, menghafal kalam ulama, belum kokoh mereka dengan itu.
Maka dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah keburukan didahulukan dibandingkan mendatangkan kemaslahatan. Kaidah yang kedua, man ta'ajjala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Barang siapa yang tergesa-gesa sebelum waktunya, sabar anakku. Bukan berarti kalian dilarang secara total untuk seterusnya. Tapi ada waktunya. Ada masa yang indah di situ. Tapi sekarang bukan waktunya antum untuk itu. Sebelum itu merusak otak antum, hati antum, yang akan menyebarkan kesedihan bagi banyak pihak. Orang tua yang begitu berharap besar pada antum. Para mudarris yang telah berjuang dari ketika antum masih kecil sampai ketika antum sudah berusia belasan tahun. Jangan tergesa-gesa sebelum waktunya. Karena ketergesa-gesaan itu akan mendapatkan hukuman terhalangi dari kebaikan yang diharapkan. Man ta'ajjala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Nah. Kemudian sebagian pengaruh medsos dan smartphone yang mengotori hati, setidaknya bisa yang pertama melalaikan dari mengingat Allah. Kita yang biasanya berzikir mengingat Allah, jadi lalai. Dan syaitan akan masuk pada celah seorang lalai dari mengingat Allah. Demikian juga medsos ataupun smartphone mengajak untuk mencintai kemaksiatan dan tokoh-tokohnya, artis-artis kafir, artis-artis Korea, K-pop, apa saja yang kafir. Ataupun artis yang tidak kafir tapi fasik, menjadi idola. Begitu dijaga lingkungan di ma'had. Ya. Tetapi ketika di rumah ada akses ke sana, bukan yang jadi idolanya Abdullah bin Al-Mubarak, bukan yang menjadi idolanya Al-Imam Asy-Syafi'i, bukan yang menjadi idolanya Umar bin Al-Khattab, bukan. Tetapi tokoh-tokoh artis-artis yang tidak pantas untuk dijadikan sebagai idola. Terpukau dengan kenikmatan semu. Flexing itu pamer. Orang pamer punya kendaraan mewah, rumah mewah. Kadang pinjaman hanya untuk sekedar konten. Dan itu terbukti dalam banyak hal. Hoax juga. Begitu banyak berita-berita dan informasi yang tidak resmi, kemudian kita termakan dengan hoax itu. Prank, menipu, berdusta, dan segala yang dilakukan demi konten. Juga mengajari akhlak buruk, terbiasa mengejek dan menggunakan slogan atau kata-kata kotor, serta berperilaku yang tidak pantas. Belum lagi perundungan, cyberbullying. Di komen-komen medsos, seseorang dikatakan dicaci, dimaki. Kemudian itu juga medsos dan smartphone itu melupakan nikmat Allah pada diri kita. Karena terpukau dengan kemewahan yang dipertontonkan. Demikian juga melalui medsos dan smartphone di tangan anak-anak yang belia, yang belum punya kemampuan menyaring informasi, memahami mana yang baik dan benar, rentan terseret pada penipuan online karena penampilan yang memukau. Di antaranya kasus bunuh diri karena terjerat utang yang begitu besar, karena tertipu kenalan via medsos. Kalau mau dikuat, banyak contohnya. Dan kadang orang tua terlambat menyadari hal itu. Tidak jarang orang tua terlambat dalam menyadari hal itu. Demikian juga pengaruh medsos dan smartphone yang mengotori hati, meluruhkan pengingkaran dengan hati sebagai selemah-lemahnya iman. Padahal kita mengingkari dengan hati itu benteng kita terakhir terhadap iman kita. Tapi karena kita dipaparkan dengan berbagai kemaksiatan, kesyirikan, kebid'ahan yang dimaklumi oleh banyak orang, akhirnya yang awalnya kita ingkari
kemudian kita anggap biasa sudah. Banyak orang melakukan itu. Itu bukan kemungkaran. Nah, akhirnya benteng terakhir kita untuk mengingkari dengan hati juga roboh. Maka hal-hal semacam itu mengotori hati dan melemahkan iman, sehingga berakibat pada kemalasan dalam belajar dan beribadah. Nah, mungkin adzan terlebih dahulu, ini tersisa 3 slide lagi, insya Allah. Nah, muadzin, silakan adzan terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Di sebagian pengaruh medsos dan smartphone yang mengotori hati dan melemahkan iman berakibat pada kemalasan dalam belajar dan beribadah. Mau belajar malas karena terbayang-bayang dengan hal-hal yang seharusnya tidak perlu dia pikirkan. Hatinya sulit untuk kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala karena kotor. Nah, maka di antara bagian dari upaya kita banyak beristighfar kepada Allah. Memohon ampun kepada Allah. Karena istighfar itu termasuk menjernihkan hati. Kemudian menghilangkan sebab-sebab kotornya hati tadi. Nah, kemudian sebagian fakta memprihatinkan. Kita bicara data. Sebanyak 3.000 anak dan remaja menjalani perawatan di rumah sakit jiwa Menur, Surabaya. Kalau yang kemarin saya sampaikan di Wali Santri, itu rumah sakit jiwa Cisarua. Ini yang tetangga kita, Menur, Surabaya. Masih Jawa Timur. Sejak periode Januari hingga Juli 2024, sebagian besar mereka mengalami gangguan jiwa lantaran kecanduan gadget atau handphone. Pada tahun 2018, Rumah Sakit Umum Daerah Kusnadi, Bondowoso, tetangga kita juga, Jawa Timur, merawat 2 pelajar SMP dan SMA yang kecanduan gawai. Gawai itu gadget, HP, ponsel, smartphone dalam tingkat parah. Ketika diwawancarai siapa orang yang paling kamu benci, psikiater tanya, orang tua saya, karena dia melarang saya pakai HP. Nah, ia ingin membunuh orang tuanya yang melarang menggunakan gawai atau HP dan suka membentur-benturkan kepalanya ke tembok jika dilarang menggunakan HP. Ini di
Rumah Sakit Umum Daerah Kusnadi Bondowoso. Orang tuanya sebenarnya paham bahwa itu seharusnya dirujuk ke rumah sakit jiwa. Tapi karena malu terhadap tetangga, dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kusnadi Bondowoso. Kemudian Kepala Departemen Medik Kesehatan FKUI RSCM menjelaskan bahwa beliau merawat seorang pemuda berusia 18 tahun yang sehari-hari bermain game online selama 18 jam. Sehari main game online sehari 18 jam. Sampai mengkonsumsi sabu dan metamfetamin untuk kuat bermain game. Jadi bukan ngopi untuk kuat murojaah, untuk kuat baca kitab, bukan. Tapi supaya kuat main game. Sampai pakai sabu dan metamfetamin. Masuk ke Departemen Medik Kesehatan, Kesehatan Mental di FKUI RSCM. Pada tahun 2013, seorang remaja putri di India bunuh diri karena ia dilarang orang tuanya mengakses Facebook. Pesan terakhir yang dituliskannya adalah, apakah Facebook begitu buruk? Saya tidak bisa tinggal di rumah dengan pembatasan seperti aku tidak bisa hidup tanpa Facebook. Nah, bunuh diri usia 17 tahun. Karena dilarang oleh orang tuanya mengakses Facebook. Karena kecanduannya sudah demikian parah. Komunikasi media sosialnya sudah demikian luas dengan teman-temannya. Ketika ditahan, dilarang, sulit untuk berhenti. Dan orang tuanya kemudian baru menyesali karena anak itu kemudian bunuh diri. Melakukan dosa besar. Sekarang kita bicara beberapa penelitian terkait penggunaan HP dalam pembelajaran. Pada tahun 2015, penelitian di Inggris menunjukkan bahwa larangan membawa HP ke sekolah dapat menyebabkan peningkatan kinerja siswa, di mana nilai ujian siswa berusia 16 tahun meningkat sebesar 6,4% dari standar deviasi yang ada. Ini penelitian orang-orang luar, orang-orang awam. Nah, yang mestinya kita lebih dulu sadar dari mereka. Karena Quran, kalam dari Sang Maha Pencipta kita yang Maha Berkuasa, Maha Mengetahui segala sesuatu, kita baca, kita hafalkan, kita bacakan ucapan ulamanya. Mereka sibuk meneliti. Nah, laporan pemantauan pendidikan global 2023 dari UNESCO. UNESCO itu lembaga resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk bidang pendidikan. Pada laporan penelitian berjudul Technology in Education, a Tool on Whose Terms, menyatakan bahwa penggunaan HP di sekolah terbukti mengganggu pembelajaran. Penelitian jurnal medis JAMA yang menyatakan bahwa anak yang menghabiskan lebih dari 3 jam setiap hari di media sosial berisiko tinggi menderita penyakit kejiwaan. Di pertemuan wali santri kita sampaikan sebuah penelitian bahwa Indonesia menjadi peringkat pertama jumlah pemakaian HP sehari. Yang lain itu di 5 jam ke bawah. Indonesia 6 jam ke atas perharinya. Juara 1 Indonesia. Nah, padahal dari penelitian jurnal medis, menghabiskan lebih dari 3 jam setiap hari di media sosial berisiko tinggi menderita penyakit kejiwaan. Dan terbukti, kita tunjukkan rumah sakit jiwa di Menur, 3.000 anak dan remaja, mayoritasnya pasien karena kecanduan HP. Nah, adapun studi pada tahun 2020 atau 2021 di Spanyol dan Norwegia juga menunjukkan hasil serupa. Di Spanyol, pelarangan HP telah terbukti dapat meningkatkan nilai matematika dan sains siswa. Sementara di Norwegia, pelarangan HP secara signifikan meningkatkan nilai rata-rata siswa sekolah menengah dan mengurangi terjadinya insiden perundungan. Jadi bullying itu, perundungan itu juga
termasuk dikuatkan dengan adanya media-media sosial. Negara bagian Florida, Amerika Serikat juga menerapkan kebijakan larangan penggunaan media sosial untuk anak dan remaja. Alasannya adalah media sosial terbukti berdampak negatif atas kesehatan mental anak dalam masa pertumbuhan. Ini penemuan-penemuan dari mereka yang seharusnya kita lebih dulu sadar sebelum mereka menemukan itu. Nah, kemudian slide yang terakhir, gerakan kembali ke pena dan kertas serta memanfaatkan HP jadul. Sejak 2018, kota Riihimäki di Finlandia, jadi Finlandia itu oleh praktisi pendidikan umum, orang-orang awam, itu dianggap sebagai salah satu acuan keberhasilan pendidikan. Sehingga beberapa tahun sebelum itu, anak-anak usia 11 tahun mereka dihadiahi laptop gratis oleh pemerintah. Sehingga belajarnya pakai laptop, belajarnya pakai HP smartphone. Anak-anak. Tapi berkembang waktu menunjukkan kemampuan belajar mereka semakin menurun justru. Anak-anak ingin cepat-cepat menyelesaikan tugasnya agar segera berkomunikasi lewat media sosial, agar bisa segera main game online. Akhirnya kemampuan belajarnya menurun. Maka di Finlandia sudah mulai diambil kebijakan kembali ke pena dan kertas dalam pembelajaran, supaya anak fokus dalam belajar. Jangan rusak masa-masa emas perkembangan mereka. Padahal sebelumnya mereka membolehkan perangkat digital seperti laptop, HP, tablet dalam pembelajaran. Karena penggunaan perangkat digital bagi anak-anak murid dinilai memberikan pengaruh buruk, seperti hasil belajar justru menurun, mengganggu kesehatan, membuat anak gelisah dan kurang fokus. Pada sebagian kaum muda dan dewasa, termasuk di Amerika, termasuk di beberapa negara, muncul gerakan dopamin detox dengan puasa menggunakan media sosial dalam kurun waktu tertentu dan beralih ke penggunaan handphone atau HP jadul. Hal itu dirasa semakin membuat seseorang menikmati hidup dan meningkatkan kualitas hidupnya menjadi lebih produktif. Kalau sebelumnya para remaja, para pemuda atau orang dewasa ini bangun tidur langsung buka, muncul kecemasan dia. Lihat orang pamer, iri dalam hatinya. Menjadi tidak tenang hidupnya. Karena dia membandingkan dengan orang lain. Tidak muncul syukur dalam dirinya. Yang ada perasaan iri, perasaan lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Segala hal-hal buruk yang tadi kita sebutkan. Nah, pada sebagian kaum muda dan dewasa muncul gerakan dopamin detox dengan puasa penggunaan media sosial dalam kurun waktu tertentu dan beralih ke penggunaan phone. Phone itu artinya telepon bodoh. Karena dia nggak bisa apa-apa. Cuma bisa telepon, bisa SMS. HP jadul. Hal itu dirasa semakin membuat seorang menikmati hidup dan meningkatkan kualitas hidupnya menjadi lebih produktif. Kepemilikan smartphone direkomendasikan hanya untuk kaum dewasa yang telah matang secara usia dan mampu secara bijak menggunakannya dalam penggunaan yang terbatas, bermanfaat, dan bertanggung jawab. Saya ulang, kepemilikan smartphone direkomendasikan hanya untuk kaum dewasa yang telah matang secara usia dan mampu secara bijak menggunakannya dalam penggunaan yang terbatas, bermanfaat, dan bertanggung jawab. Kesimpulan dan saran, para pelajar belum waktunya memiliki akun media sosial dan juga memiliki smartphone. Smartphone itu maksudnya HP yang bisa dipakai untuk WA, terhubung ke internet, itu smartphone. Atau perangkat digital yang terhubung ke internet termasuk di rumah. Apabila pelajar diperlukan menggunakan smartphone orang tua untuk tujuan yang bermanfaat,
seperti mendengarkan kajian ilmu Islam, mendengarkan murattal, memurojaah pelajaran, dan semisalnya, hendaknya dalam pengawasan orang tua. Sang anak tidak semestinya diberi akses terhubung ke jaringan internet tanpa pengawasan. Durasinya pun dalam waktu yang terbatas. Apabila orang tua merasa perlu berkomunikasi dengan anak melalui perangkat yang dipegang anak karena kondisi tertentu, sebaiknya berupa HP jadul yang tidak terkoneksi ke internet, sekedar bisa menelpon atau SMS saja dalam penggunaan yang terbatas dan bertanggung jawab, juga tetap dalam pengawasan memadai dari orang tua atau walinya. Para pelajar hendaknya menyibukkan diri dengan berbagai hal yang bermanfaat, serta bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada, baik saat di ma'had maupun di luar ma'had, baik ketika di dalam rumah ataupun di luar rumah, di dalam masjid ataupun di luar masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mampu untuk bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, dan semoga Allah menjadikan kita semua mencintai keimanan dan ketakwaan, membenci berbagai kekufuran, kemaksiatan maupun kefasikan. Allahumma zayyinna al-iman fi qulubina. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.